Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diadakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diadakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Baik teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat azakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Baik teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk berupaya kembali menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita dengan cara bermajlis ilmu. Maka tak bosan saya ingatkan kembali kita untuk meluruskan niat kita, mengikhlaskan hati kita, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dengan bertambahnya rasa takut kita, bertambahnya semangat kita untuk mengisi kehidupan kita yang pendek ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan keikhlasan kita di majelis-majelis ilmu, Allah memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah di dalam agamanya, ya, di dalam ibadah kepadanya hingga akhir hayat kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan pertemuan terakhir yang kita belum selesaikan, ya. Hadis di dalam Riyadhus Shalihin ini, di dalam bab pertaubatan ini, hadis yang panjang dan syarat dengan pelajaran, ya. Ini pengalaman hidup yang pernah dirasakan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Ka'ab bin Malik. Ya, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa salah satu kesalahan, ya, yang pernah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik adalah dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke perang Tabuk saat itu tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur. Dan kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian selesai dengan urusannya di Tabuk, beliau kembali ke Madinah tanpa ada kemudian peperangan yang terjadi, ya. Maka kemudian ketika Rasulullah pulang ke Madinah, ya, semuanya berombong. Orang-orang munafik yang biasa mangkir dari perang, ya, kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Karena salah satu kebiasaan Rasulullah ketika beliau habis bersafar atau habis berperang, tidak langsung pulang ke rumah, tetapi menuju masjid dulu. Dan salah satu kegiatan yang beliau lakukan adalah menerima uzur-uzur, ya, dari orang-orang munafik yang mereka tidak ikut pergi berperang. Dan kemudian orang-orang munafik biasa, mereka gampang berdusta, tidak tahu malu, ya, tidak tahu bahwa yang sedang mereka bohongi ini adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun tahu siapa orang-orang munafik. Rasulullah pun tahu mereka itu sedang berdusta. Maka Rasulullah terima uzur-uzur mereka, ya.
Karena Rasulullah SAW itu tahu, diberi tahu sama Allah siapa orang-orang munafik. Bahkan seorang sahabat ada yang memegang catatan orang-orang munafik, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Ya, tapi kemudian ketika Ka'ab bin Malik bukan orang munafik, sahabat yang mulia. Ya, dia tahu ketika ada potensi dalam dirinya, ada dorongan untuk berdusta sebagaimana orang-orang munafik yang lainnya, ya orang-orang munafik saat itu. Tapi Ka'ab bin Malik dia orang beriman, sahabat yang mulia. Dia berpikir, kalau saya berdusta sekarang, mungkin saja saya lolos dari amarahnya Rasulullah. Tapi saya takut, ini Rasulullah, ini Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja hari ini saya berhasil mengelabui beliau, tapi saya takut besok ada ayat yang turun membongkar kebohongan saya. Ya, dan itu beliau jelaskan di depan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya ini salah seorang yang diberi sama Allah nikmat lisan yang baik. Artinya pandai berbicara. Ya, retorikanya baik. Kalau hanya sekedar membuat alasan untuk mangkir dari peperangan, itu dia Ka'ab bin Malik bilang ke Rasulullah, tentu saya bisa buat alibi yang bagus, ya, alasan yang bagus yang pasti Anda akan menerima alasan saya. Tetapi apa kata Ka'ab bin Malik? Tetapi saya takut kalau saya berdosa sekarang, besok akan ada ayat yang turun berkenaan dengan kedustaan saya. Maka Rasulullah SAW bilang, amma hadza faqad shadaq. Adapun ini, orang ini maksudnya Ka'ab bin Malik, dia sudah berkata jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ka'ab bin Malik, sekarang bangunlah, pergi. Ya, sampai ada keputusan dari Allah tentang perkaramu ini. Ya, dan kemudian ternyata keputusannya adalah Ka'ab bin Malik diboikot. Ya, oleh seantero kota Madinah. Bahkan yang terakhir kita sebutkan istrinya. Ya, istrinya sudah berjalan lama boikot tersebut. Akhirnya istrinya juga disuruh pergi kemana? Ke rumah orang tuanya, meninggalkan Ka'ab bin Malik. Ya, meninggalkan Ka'ab bin Malik. Maka kemudian sudah, ini keputusan Rasulullah, keputusan Allah dan Rasulnya, taat. Ka'ab bin Malik terima itu semua. Ya. Kecuali ada satu daripada, akan ada 3 orang yang mangkir dari peperangan dan mereka orang-orang beriman, ya, yang kemudian dihukum sama Rasulullah SAW ada 3. Dan salah satunya dari Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini udah tua sekali. Ya, kemudian istrinya minta izin sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, Syekhun Da'i, ya, bahwa si Hilal bin Umayyah ini orang sudah tua renta, nggak punya pembantu. Ya, kalau saya tinggalkan juga kasihan dia, Rasulullah SAW. Boleh nggak saya tetap melayani dia? Artinya ngurusin dia. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya boleh saja. Lakin la yuqarribannaki. Ya, tapi dengan syarat, ya, bahwa Hilal bin Umayyah nggak boleh nyentuh kamu. Artinya nggak boleh, ya, berhubungan sama suaminya tersebut. Maka kata istrinya, innahu wallahi ma bihi min harakah ila syai'. Artinya sudah enggak ada hasrat. Ya, karena sudah tua udah enggak ada hasrat untuk melakukan demikian. Artinya melakukan hubungan biologis dan seterusnya. Maka kemudian kata istrinya wallahi mazala yabki mundzu kana min amrihi makana ila yaumihi hada. Demi Allah ya Rasulullah, kerjaannya Hilal bin Umayyah ini menangis seharian. Ya, sejak ada keputusan diboikot seperti nangis dia seharian di rumah. Ya, jadi nggak mungkin dia berbuat apa-apa. Ya, maka kemudian diizinkan sama Rasulullah SAW. Nah, kecuali Ka'ab bin Malik nggak boleh. Ya, karena masih muda saat itu beliau. Ya, masih segar bugar dan seterusnya. Maka kemudian istrinya nggak boleh membersamai siapa? Ka'ab bin Malik. Maka kata Ka'ab bin Malik, kita lanjutkan cerita dari beliau, ya. Thumma shallaitu salatal fajri sabaha khamsina lailah. Kemudian saya salat fajar, ya, ketika genap boikot saya itu 50 hari, 50 malam. Ya, ala dhahri baitin min buyutina fa bainama ana jalisun alal halil lati dzakarallahu ta'ala minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Ya, Ka'ab bin Malik itu sudah capek. Ya, dia sudah sangat bersedih, sudah rapuh hatinya gitu ya dengan kondisi dia seperti itu. Diboikot sama orang-orang sampai 50 hari lamanya. Antum bisa bayangkan aja, Pak. Ya.
Antum nggak diajak ngomong sama siapapun satu kota. Ya. Sama satu kota Mencong. Mencong ini apa? Kota. Jalan Mencong. Ya, satu jalan Mencong aja kalau apa namanya nggak tegur antum, bahkan istri antum, tetangga antum nggak ada yang peduli sama antum, sedih nggak? Ini apalagi orang-orang apa namanya orang-orang di zaman Rasulullah SAW kekerabatannya sangat kuat, ya, family-nya itu namanya kekeluargaan mereka itu sangat sangat kuat sekali. Mereka senang ketika bercengkrama bersama keluarga, ngobrol dan seterusnya. Tapi nggak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk bertegur sapa, bahkan nggak ada. Bahkan salam aja nggak boleh dijawab. Ya, sampai seperti itu. Maka kemudian Ka'ab bin Malik bilang, saya sudah sangat merasa sempit sekali ya dengan kondisi seperti ini. Sami'tu sauta sarikh. Maka ketika sudah berjalan 50 malam ini, sami'tu sauta sarikhin awfa ala sil'. Yaqulu bi'a'la sautihi, ya Ka'ab bin Malik abshir, ya Ka'ab bin Malik abshir. Maka lagi sedih-sedihnya saat itu, lagi apa? Setelah menyelesaikan sholat subuhnya, ya, lagi merenung, ya, lagi apa namanya? Lagi merenungi nasib dirinya, maka tiba-tiba kata Ka'ab bin Malik, ada suara dari kejauhan yang berteriak dengan suara yang sangat lantang sekali. Ya Ka'ab bin Malik abshir, ya Ka'ab bin Malik abshir. Kabar bahagia untukmu wahai Ka'ab bin Malik. Kabar bahagia untukmu wahai Ka'ab bin Malik. Ya, maka kemudian ketika mendengar itu, Ka'ab bin Malik apa? Ya, dia langsung bersujud. Ya, Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur maksudnya. Wa araftu annahu qad ja'al faraj. Ya, karena apa? Dengan suara teriakan tersebut, Ka'ab bin Malik tahu ini akhirnya sudah selesai. Penderitaan saya, hukuman saya ini sudah selesai. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi alaina hina shalla salatal fajri fadhahaba an-nasu yubashshirunana. Ternyata apa yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai apa namanya memimpin salat subuh, Rasulullah SAW mengabarkan sahabat-sahabat yang ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menerima taubatnya siapa? Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Ya, maka kemudian apa? Apa namanya? Zahaban nasu yubashirunana. Ya, ketika dapat kabar seperti itu, para sahabat tuh bukan main senangnya. Ya. Mereka kasihan sama Ka'ab bin Malik, mereka kasihan sama dua orang sahabat mereka itu. Maka ketika datang kabar seperti ini, mereka senang bukan main. Ya, mereka berlomba-lomba pengen menjadi orang pertama yang mengabarkan ini kepada Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya. Ya. Maka kemudian ada sampai satu orang, waraqad rajulun ilayya farasan wa sa'in, ya, man aslama qibali wa awfa 'alal jabal, ya. Kemudian ada satu orang yang naik ke atas kudanya, kemudian memacu kudanya sangat cepat. Pengen dahulu, pengen jadi orang yang pertama memberi kabar bahagia ini kepada Ka'ab bin Malik. Ya, fakana sautu asra minal faras. Dan ternyata apa? Ada yang lebih cepat daripada kuda, yaitu apa? Suara, teriakan suara dari orang-orang. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu saubayya fakasautuhuma iyyahu bibisyaratihi. Ya kan? Kemudian apa? Ketika orang yang paling pertama datang ini kepada Ka'ab bin Malik dengan menggunakan apa kudanya, maka kemudian apa? Ka'ab bin Malik melepaskan jubahnya, ya, dan kemudian dipakaikan ke orang tersebut. Saking senangnya Ka'ab bin Malik mendengar kabar bahagia yang dibawa oleh orang tersebut. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Kata apa? Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah saya nggak punya baju kecuali dua helai baju yang saya berikan kepada orang itu. Ya, nggak punya apa-apa lagi Ka'ab bin Malik. Dan kemudian aku meminjam dua baju tersebut dan kemudian aku memakainya dan kemudian aku menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian apa? Manusia saat itu, kata Ka'ab bin Malik, yatalaqani an-nasu faujan yuhanni'unani bitaubah. Dan kemudian ketika Ka'ab bin Malik datang, ya, orang-orang sahabat-sahabat saat itu menyalami beliau satu demi satu, memberikan apa? Selamat.
ya, atas pertaubatan engkau yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, Pak. Pernah saya sampaikan, gak ada orang yang tahu taubatnya diterima, kan? Ada yang tahu. Kita berbuat dosa, kita beristighfar, kita bertobat, kita tahu gak taubat kita diterima? Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa tahu permasalahan ini, ya kan? Bahkan sahabat-sahabat senior pun gak ada yang tahu. Ya, kecuali apa? Kecuali Allah. Kecuali Allah kemudian mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Jadi ini satu pencapaian yang luar biasa. Makanya saya pernah ada ustadz kita yang kemudian membahas masalah ini. Ya, beliau angkat temanya tentang Ka'ab bin Malik adalah from zero to hero. Ya, dari nol sampai menjadi seorang yang masya Allah luar biasa pencapaiannya. Karena pencapaian beliau ini luar biasa. Kenapa? Taubat beliau diterima sama Allah. Ada ibadah beliau yang diketahui diterima sama Allah. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Ketika kita ibadah sholat nggak ada yang tahu. Taubat itu salah satu ibadah besar. Ya, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, salah satu ibadah yang sangat besar. Dan Ka'ab bin Malik diberi keistimewaan, dia mengetahui bahwa salah satu pertaubatannya diterima sama Allah. Ya. Kita tahu nggak? Ada yang tahu taubat kita diterima, Pak? Tanda-tandanya apa? Kalau tanda-tandanya ada tidak? Apa tanda-tanda taubat seorang diterima? Hah? Menjadi lebih baik. Ya, kata para ulama, al-mudawamatu ala ta'ah min a'zamil barahin alal qabul. Ya. Bahwa kesinambungan seseorang di dalam ketaatan, ya, maka itu salah satu tanda terbesar taubatnya diterima. Kalau antum mau tahu, ya, mau menakar apakah kemarin taubat nasuh saya diterima, ya sudah, lihat amalan-amalan antum setelah antum taubat. Diterima atau tidak? Ini tanda terbesarnya seperti itu. Kalau kemudian setelah bertaubat ternyata masya Allah tambah rajin sholatnya, makin banyak sholat nafilahnya, makin rajin sholat ke masjidnya, makin sering bermajelis ilmunya, maka ini salah satu tanda terbesar. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain secara umum seperti itu. Antum mau tahu umroh antum, haji antum, bagaimana diterima atau tidak, mabrur atau tidak, ya sudah, lihat kualitas antum setelah antum kembali ke tanah air seperti apa. Ya, jadi haji mabrur itu bukan yang ketika turun dari pesawat berlumuran dengan emas. Ya. Emas Arab banyak banget dari ujung kaki ke ujung kepala. Bukan, mabrur itu apa? Ketika kondisi atau kualitas penghambaan kita kepada Allah semakin baik, itu mabrur. Ya, wa yaquluna li, dan kemudian apa? Orang-orang berkata kepadaku, selamat ya tentang pertaubatanmu yang diterima oleh Rasulullah oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu an-nas faqama Talha bin Ubaidillah. Dan kemudian ketika aku masuk masjid, ya, ternyata ada Rasulullah kemudian dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kemudian Talha bin Ubaidillah merangkulku, wasafahani, dan kemudian menjabat tanganku, dan kemudian sebagaimana orang-orang yang lain tadi, ya, memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Dan kemudian wallahi maqama rajul minal muhajirin ghairuh fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Kata Ka'ab bin Malik, di antara orang-orang muhajirin gak ada yang bangkit untuk memberikan selamat kepadaku kecuali Talha bin Ubaidillah. Ya, maka kemudian Ka'ab bin Malik bilang, beliau tidak melupakan siapa? Talha. Qala Ka'ab falamma salamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian aku melihat wajah Rasulullah itu berseri-seri, senang. Ya, senang. Jadi Rasulullah nggak kalah senangnya sebagaimana gembiranya siapa? Ka'ab bin Malik. Rasulullah nggak kalah gembiranya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain gembira dengan kabar tersebut. Ya, Rasulullah tuh sayang sama sahabat-sahabatnya, apalagi. Ya, Rasulullah saja sama kita nih yang belum bertemu dengan dia, Rasulullah tuh cinta, mikirin.
Jangankan sama kita, Pak. Ya, sama orang-orang yang kemudian melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah yang terkenal ya. Rasulullah ke kota Taif kemudian dihajar habis-habisan sama penduduk kota Taif. Ya kan? Maka ketika ditawari jasa oleh malaikat penjaga gunung, kalau kau berkenan aku akan timpakan nih ya akhbasain ini dua gunung besar ini kepada mereka. Ya, kita binasakan mereka. Maka apa kata Rasul? Jangan. Ya, saya berharap ada dari sulbi-sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Berpikir sayang Rasulullah sama sahabat-sahabatnya. Ya, maka itu tertuang di dalam surah At-Taubah ya. Kata Allah Azza wa Jalla, azizun alaihi ma anitum ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, Rasul kita itu kata Allah Azza wa Jalla sangat berempati kepada kita, sangat peduli kepada keselamatan kita. Ya, dan kemudian sangat sayang terhadap umatnya, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan terpancar dari wajahnya sebagaimana kata Ka'ab bin Malik, abshir bi khairi yaumin marra alaika munzu waladatka ummuka. Ya, maka kata Rasulullah apa? Berbahagialah Ka'ab bin Malik. Ya. Akan apa? Akan hari terbaik di dalam hidupmu semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari terbaikmu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ini hari terbaikmu sejak engkau dilahirkan sama ibumu. Ini hari terbaikmu. Fakultu, ya. Aminka am min indika ya Rasulullah am min indillah. Ya. Maka kemudian Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini penerimaan taubat ini atau maaf ini yang diberikan kepadaku ini dari engkau atau dari Allah? Ya, ini dari engkau apa langsung dari Allah Azza wa Jalla? Maka kemudian kata Rasulullah, la bal min indillah. Maka Rasulullah katakan apa? Ini langsung kabar dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya tadi kata Rasulullah, ini hari terbaik dalam kehidupan engkau. Bayangkan, pertaubatan dia langsung diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu hatta ka'anna wajhu qata'at qamar. Ya, dan kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah itu kalau beliau senang, kalau beliau gembira, terlihat jelas di wajahnya. Ya, maka kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah itu kalau kondisi hatinya lagi bergembira, kelihatan wajahnya itu bersinar-sinar, berbinar-binar. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana rembulan, kata Ka'ab bin Malik. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami para sahabat sudah mengetahui hal tersebut. Ya, bisa terlihat kalau Rasulullah. Begitu juga kalau Rasulullah SAW marah kelihatan. Ya, Rasulullah kalau marah kelihatan, kalau gembira juga kelihatan. Jadi tidak ada kedustaan, ya, nggak ada kemudian manusia bermuka dua. Kalau kita kan biasanya seperti itu ya, kadang-kadang ya, menunjukkan kebahagiaan tapi hatinya apa? Bersungut-sungut, hasad. Ada tetangga beli mobil Fortuner baru, kita seneng-seneng, tapi padahal hati apa? Gue doain nih 3 bulan turun mesin nih, ya kan? Hasad. Mukanya iya berbahagia tapi apa? Doanya jelek-jelek, hasad. Banyak manusia seperti itu, hasad. Ya, ini sudah lumrah terjadi. Mukanya di muka saja kita manis, tapi di hatinya apa? Ya, tidak manis. Tapi Rasulullah SAW terlihat. Ya, Rasulullah itu bergembira dengan apa? Dengan nasib baik yang kemudian diberikan kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an akhla' min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alaika ba'dha malik fa huwa khairun laka. Maka kemudian kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, sesungguhnya ya saya ingin dengan pertaubatan saya diterima ini saya berinfak, bersedekah. Ya, bersedekah untuk apa? Untuk kaum muslimin, ya, lillahi wali rasulih. Maka kemudian jawaban Rasulullah SAW apa? Amsik alaika ba'dha malik. Wahai Ka'ab,
sisakan, ya sisakan dari hartamu, yaitu akan lebih baik bagimu. Artinya nggak usah semuanya diinfakkan, disedekahkan. Nanti kamu ngelantang-ngelantung dan seterusnya. Tadi sebagaimana tadi kata Ka'ab bin Malik, beliau ngasih 2 lembar pakaiannya kepada orang yang memberikan kabar gembira tersebut. Padahal dia nggak punya apa-apa lagi kecuali 2 pakaian tersebut. Ya, maka kata Rasulullah paham keadaan Ka'ab bin Malik seperti apa. Maka Rasulullah menasihati jangan semuanya, sisakan sedikit lah. Ya, buat dirimu. Fakultu inni umsikus sahmi alladhi bi Khaybar. Maka kemudian Ka'ab bin Malik menahan dari hartanya apa yang beliau dapatkan dari perang Khaybar. Wa qultu ya Rasulullah innallaha ta'ala innama anjani bis-sidqi. Nih, Pak, pelajaran penting sekali. Ya, konsep kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bis-sidqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkanku karena apa? Karena kejujuranku. Ya, karena kejujuran. Kejujuran itu, Pak, ya, buat seorang muslim itu harga mati. Ya. Kita harus bisa menjadi pribadi yang jujur setiap saat. Ya, tidaklah jujur itu kecuali akan mendatangkan apa? Kebaikan-kebaikan. Kita jujur sama Allah, kita jujur sama sesama kita ketika bermuamalah terutama. Maka jujur itu pasti adalah kebaikan. Sebagaimana Ka'ab bin Malik diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diterima taubatnya karena kejujuran. Ka'ab bin Malik paham perkara dia ini. Wa inna min taubati alla uhaditha ila sidqan ma baqaitu. Ya, karena saya merasakan ini kejujuran yang menyelamatkan saya. Bisa antum bayangkan tadi kalau Ka'ab bin Malik di awal-awal melakukan sebagaimana orang-orang munafik lakukan. Ikut bikin alibi palsu. Ya. Ikut ngarang-ngarang alasan palsu. Gimana? Bakalan kayak gini gak ceritanya, Pak? Gak akan ini ceritanya. Ya. Tapi Ka'ab bin Malik tadi from zero to hero karena apa? Kejujuran yang dia pegang. Maka kemudian kata Ka'ab bin Malik, wa inna min taubati alla uhaditha illa sidqan ma baqaitu. Dan saya bersumpah wahai Rasulullah, ya, di sisa hidup saya nggak akan berkata kecuali berkata yang jujur. Saya nggak akan berkata dusta sedikit. Itu janji, tekadnya siapa? Ka'ab bin Malik. Karena beliau merasakan berkah daripada kejujuran. Meskipun harus pahit, getir di awal, tetapi di akhir apa? Bahagia. Ya kan? Ini konsep hidup juga. Antum kita berbuat dosa, mungkin kita akan merasakan apa? Manis. Tapi manisnya semu. Ya. Yang namanya keburukan, kemaksiatan pasti ujungnya akan pahit, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis apa? Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu ya akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Meskipun sebagaimana Ka'ab bin Malik, antara perkataan jujur dia dengan kebaikan-kebaikan harus ada proses yang mungkin tidak manis. Ya, dia diboikot sampai 50 hari. Tapi kata Rasulullah SAW apa? Inna sidqa yahdi ilal bir. Pasti itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Kita pahami ini, kita pegang konsep ini, pasti kebaikan. Meskipun nanti harus ada proses dulu, tapi pasti kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan itu akan membawa kepada surga. Ya, maka di sini para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya amal soleh itu efeknya akan berdampak kepada amal soleh yang lainnya. Orang ketika beramal soleh, ya, makanya dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu apa? Bertambah dan berkurang, fluktuatif dia. Bahkan apa yang membuat dia fluktuatif? Apa yang membuat keimanan itu naik dan turun? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan, dengan amalan soleh, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan itu akan membawa kepada surga. Ya, amal soleh termasuk di dalam kejujuran adalah akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Amal soleh yang lainnya kita bisa merasakan.
Ya, antum ketika habis nangis sama Allah misalnya di malam hari tahajud, nangis-nangis bermunajat, beristighfar, ya, maka apa yang terbesit dalam diri antum? Keinginan untuk menambah amal soleh atau kemudian langsung drastis mau maksiat? Hah? Amal soleh kan? Amal soleh. Kita akan bersemangat nanti subuh, kita jadi rindu sama azan subuh, pengen sholat subuh di masjid. Itu yang terbawa dalam diri kita tuh kalau kita beramal soleh. Ya, makanya kemudian kata Rasulullah dalam hadis, redaksi hadis ini berikutnya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kedustaan, bohong itu akan membawa kepada keburukan-keburukan, fujur. Sesungguhnya kedustaan akan membawa kepada keburukan-keburukan, dan keburukan-keburukan akan membawa kepada neraka. Ya. Maka sebagaimana dusta, kemaksiatan itu efeknya kita bisa merasakan lah. Ya, kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, antum lihat, introspeksi, coba lihat. Kecenderungan diri antum ketika selesai berbuat maksiat itu apa? Ya, kemaksiatan yang lainnya. Orang habis bermaksiat, ya, maka cenderungnya untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Contohnya di sini kedustaan. Orang sekali berdusta, Pak, untuk menutupi kedustaannya dia harus apa? Berdusta lagi. Untuk menutupi dua kedustaannya dia harus berdusta yang ketiga. Untuk menutupi ketiga kedustaannya dia harus berdusta yang keempat, terus seperti itu. Dan ini salah satu efek daripada maksiat. Seperti itu. Kalau nggak diputus dengan pertaubatan sudah, yang mengakibatkan kita futur, kita patah semangat dalam ibadah, patah semangat dalam menuntut ilmu, nggak semangat lagi bermajelis ilmu, itu karena apa? Maksiat. Maksiat, pasti maksiat, nggak ada yang lain, maksiat. Ya, maka penting bagi seorang muslim itu selalu introspeksi diri, Pak. Ya, jangan sampai kemaksiatan itu bertumpuk. Jangan sampai kemaksiatan itu kita normalisasi. Ya, ada orang yang kemudian ketika bermaksiat bukannya bertobat malah menormalisasi apa yang dia sudah perbuat. Ya. Maka kemudian kata Ka'ab bin Malik tadi, saya bersumpah kepada Allah tidak akan berkata kecuali jujur selama saya hidup. Dan kemudian kata beliau, fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah taala fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asana mimma ablani Allah taala. Ya wallahi ma ta'ammadtu kadzibah mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Maka kemudian kata Ka'ab bin Malik, ya, demi Allah saya tidak tahu ada seorang di antara kaum muslimin yang Allah uji di dalam permasalahan kejujuran ini melebihi ujian yang Allah berikan kepada saya. Ya, dan saya pun tidak tahu ada ada kabar gembira yang lebih baik hasil daripada kejujuran daripada yang Allah kabarkan kepada saya. Jadi nggak ada cerita seindah ini tentang kejujuran kecuali dari kisahnya siapa? Ka'ab bin Malik. Gak ada. Mungkin yang lain merasakan, ya, ada kita sahabat-sahabat, mungkin Rasulullah SAW merasakan manisnya hasil daripada kejujuran yang dia katakan, tetapi tidak semanis siapa? Ka'ab bin Malik. Kenapa tidak semanis Ka'ab bin Malik? Mana ada orang selain dari Ka'ab bin Malik yang kemudian dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang pertaubatan yang diterima, diabadikan di dalam Al-Quran? Gak ada kan? Gak ada. Makanya yang terbaik masalah kejujuran ini dan kemudian reward yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi siapa? Yang Allah berikan kepada Ka'ab bin Malik. Ya, maka kemudian kata Ka'ab bin Malik, ini kan Ka'ab bin Malik ini ketika cerita hadis ini, beliau dalam keadaan sudah tua kan? Ya, ketika sudah tua dan kemudian kalau mau jalan dituntun sama anaknya. Ya, maka kemudian kata beliau kepada anaknya tersebut, ya, sungguh saya nggak pernah berkata sedikit pun bohong. Dalam alasan apapun, sedikit pun saya nggak pernah bohong sampai hari saya tua seperti ini. Ya, wa inni la arju an yahfadhani Allahu taala fima baqi. Dan saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap menjaga saya. Ya, menjaga saya di sisa kehidupan saya. Ini ada konsep penting juga di dalam agama kita, Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, ihfazillaha
yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Atau dalam riwayat yang lain, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah di masa luangmu, ya, masa bahagiamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal terhadapmu, artinya menolong kamu di masa sulitmu. Ka'ab bin Malik ketika masih muda, dia menjaga Allah Azza wa Jalla. Artinya setelah dia diterima taubatnya, kemudian dia bersumpah dia nggak akan berkata buruk, berkata bohong dan seterusnya. Maka kemudian maka Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan kepada dia di sisa usia dia. Ini yang diharapkan sama Ka'ab bin Malik. Dan buat bapak-bapak di sini, ingat Pak, ya, yang namanya kondisi kita sebagai manusia itu dinamis. Ya, tidak selalunya ada prima. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Ya. Kadang kita muda, terus kemudian berjalan waktu kita menjadi tua. Ya, kadang kita kaya, kadang kita kere. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu kita lapang, ada waktu sempit. Maka pergunakan nih, ya, kondisi-kondisi baik kita ketika kita sehat, ketika kita masih hidup, ketika kita masih banyak uang. Ya, ketika kita masih banyak waktu, pergunakan itu untuk amal soleh. Ya, bangun karir amal soleh. Kenapa saya katakan bangun karir amal soleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ketika seorang itu beramal kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia sehat, ya, dan kemudian ketika dia mukim, tidak bersafar, dia punya amalan soleh. Ya, amalan-amalan soleh yang menjadi kebiasaan dia. Kemudian, ya, sewaktu-waktu nanti ketika dia sakit atau ketika dia tidak lagi mukim, artinya banyak amalan-amalan soleh yang seharusnya dia bisa kerjakan, seharusnya ketika dia mukim dia tidak bisa mengerjakannya. Ya, maka apa? Kata Rasulullah SAW, diberikan kepada dia pahala untuk amalan-amalan yang dia kerjakan ketika dia sehat atau dia sedang mukim, tidak bersafar. Paham, Pak? Jadi ketika misalnya seorang itu lagi keadaan sehat, keadaan bermukim, ya, nggak bersafar kemana-mana, dia punya amalan, misalnya sholat 5 waktu di masjid, ya kan? Kemudian misalnya berpuasa sunnah, itu kan kadang-kadang yang kita tinggalkan kalau kalau kita sakit atau kita safar. Kalau kita terbiasa dengan hal tersebut, kemudian sewaktu-waktu kita sakit, atau sewaktu-waktu kita nggak sempat, atau sewaktu-waktu kita lupa dan seterusnya, maka tetap diberikan pahala sama Allah Azza wa Jal. Ini hadis sahih. Ya, tetap diberikan kepada hamba tersebut. Karena apa? Karena ketika dalam kondisi lapang dia punya amalan-amalan tersebut, dia bangun karir amalan dia. Ya, maka dalam kondisi sehat, mungkin di sini nggak semuanya muda ya. Apa masih muda, Pak? Hah? 30 ada ya? Hah? Ya, 2 kali 3. Ya, maka yang penting kita masih disatukan, meskipun ada yang tua, ada yang muda, kita sama-sama satu nih, masih punya kesehatan. Ya, masih punya waktu luang, ya kan? Kita masih ada kondisi-kondisi primanya. Maka dari itu bangun karir amal soleh antum. Pilih, Pak. Kalau antum orang yang kuat sholat, dari sekarang sholat. Nafilah diperhatikan dengan baik. Kalau antum bisa sholat malam bangun dari sekarang. Mumpung antum masih sehat. Investasi sekarang nih. Kenapa? Nanti sewaktu-waktu antum sakit, ya sudah nggak kuat lagi, tetap dapat pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena antum punya kebiasaan hal tersebut. Antum di antara antum ada yang kuat bersedekah misalnya, banyak hartanya. Dari sekarang sudah bangun karir sedekahnya. Ya, di antara antum ada yang kuat berpuasa sekarang. Ya, mumpung masih sehat. Ya, kita perkenalkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan, ya, di waktu lapang kita, sehingga nanti ketika kita dalam kondisi yang sulit, ya, sudah sakit-sakitan misalnya, Allah tolong kita. Ya, Allah tolong kita. Maka kemudian wa inilah arju an yahfadhani Allah taala fima baqi.
Qala fa anzalallahu ta'ala, dan kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uhu fi sa'atil usrah hatta balagha innahu bihim raufur rahim wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Coba ada yang bisa dibaca terjemahannya, surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Bismillah, surat At-Taubah ayat 117 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Yang ayat 118, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ke-119, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya. Bayangkan ya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Disebut sama Allah 3 orang yang mangkir. Ya, dan hukumannya pun diabadikan sama Allah Azza wa Jal. Ya, dan kesempitan mereka, bagaimana kondisi mereka diabadikan sama Allah. Ya, dan kemudian penerimaan taubatnya pun diabadikan sama Allah di dalam Al-Quran. Kita baca sampai hari kiamat nih kisahnya Ka'ab bin Malik. Ya, hatta balagha ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Maka salah satu pesan penting ya di dalam kasus ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang, atau jadilah kalian orang-orang yang jujur. Ya, jujur. Jujur itu nggak bakal hancur, Pak. Ya, jujur itu nggak bakal hancur. Kan ada orang jujur itu hancur. Kalau jujur hancur, ya kan? Berani jujur hebat. Itu jargonnya siapa? Berani jujur hebat. KPK. Berani jujur hebat. Ya. Qala Ka'ab wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allah lil Islam a'zam fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu. Maka kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, tidak ada nikmat terbesar bagiku setelah Islam. Ya, karena Islam itu nggak ada yang ngalahin. Nikmat terbesar bagi seorang hamba adalah Islam. Kita masuk Islam itu nikmat terbesar, Pak. Nggak bisa dihargain sama apapun. Ya, nggak bisa disandingkan dengan apapun. Ini kunci nih. Berislam, bertauhid kepada Allah, ini kunci keselamatan kita di akhirat. Pegang kunci ini, ya, insya Allah akhirnya kita adalah surga. Meskipun nanti ada orang-orang yang kemudian dicuci dulu dalam neraka, ya, masuk ke dalam neraka untuk menebus dosa-dosanya, tapi ketika dia mati dalam kondisi Islam, ya, kondisi bertauhid, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan abadi di dalam neraka. Tapi kalau orang mati dalam kondisi kafir, wal'iyazubillah, ya, mengerikan, akan ada di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya, Pak. Makanya Rasulullah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim. Ya, maka Islam itu nikmat yang harus dijaga. Hidayah Allah ini mahal. Ya, jangan sampai macam-macam. Jaga, rawat hidayah ini dari fitnah syubhat, dari fitnah syahwat. Ini pintu yang merusak keislaman seorang kalau nggak dari syubhat, dari syahwat. Ya, maka jangan sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sesat, ideologi-ideologi sesat yang akan mendangkalkan kita. Gitu syahwat-syahwat. Ya, di zaman sekarang banyak pintu-pintu syahwat terbuka, maka ingat yang namanya dosa itu pasti berasar, Pak, ya. Ibu-ibu sama seperti itu. Dosa itu berasar. Mungkin kita dalam kondisi bermajlis seperti ini, Masya Allah, ingat akhirat. Ya, takut sama dosa, takut sama neraka. Tapi beda nanti ketika kita bermaksiat, rasa ini akan berbeda. Nggak ada lagi nih rasa sekencang ini. Ingat akhirat. Seperti itu kondisinya. Makanya seorang sahabat Hanzalah itu pernah ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq lagi penuh dengan kekhawatiran, ya, sedang menangis. Ketika ditanya, "Kenapa wahai Hanzalah? Apa yang terjadi denganmu?" Maka kata sahabat Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi orang munafik." Kaget Abu Bakar, "Kenapa kok bisa bilang seperti itu?" Kalau saya bersama Rasulullah SAW di majelisnya Rasulullah SAW, ya, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, seolah-olah saya melihat surga dan neraka ada di hadapan saya. Benar-benar saya takut dan penuh harap untuk masuk surganya Allah. Ya, tapi ketika saya kembali kepada keluarga saya, disibukkan dengan perniagaan saya dan seterusnya, uang saya, maka seolah-olah rasa yang saya temukan di sisi Rasulullah SAW itu sirna atau berkurang, gak sekuat itu lagi. Dan ini lumrah. Ya, ketika kemudian sahabat Hanzalah dan Abu Bakar melapor persoalan seperti ini, maka Rasulullah sudah memang seperti itu keadaannya. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka itu kita punya tugas untuk memanage ini. Ya, memanage kondisi kita, jangan sampai ngedrop sekali. Makanya kita perbanyak amal soleh, makanya kita perbanyak rajin-rajin hadir ke majelis ilmu supaya kita terbantu untuk menjaga stabilitas keimanan kita. Ya. Maka kata Ka'ab bin Malik, ya, saya tidak ada nikmat terbesar bagi saya setelah Islam kecuali nikmat untuk berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Itu nikmat. Kita berkata jujur, beramal soleh, itu dapat petunjuk dari Allah, tidak, Pak? Dapat petunjuk dari Allah. Kita nggak akan bisa beramal soleh, kita nggak akan bisa berkata jujur kecuali Allah memberikan taufik dan sadatnya kepada kita untuk hal demikian. Ya, sebagaimana rizki yang lain, ya kan? Innallaha qassamal a'mal kama qassamal al-arzaq. Allah itu membagi-bagi amalan sebagaimana membagi-bagi rizki. Maka salah satu yang benar-benar diresapi sama Ka'ab bin Malik, Allah berikan nikmat kepada dia untuk berkata jujur kepada Rasulullah di kondisi seperti itu. Ya, saya bersyukur sekali Allah memberikan taufik saya berkata jujur sama Rasulullah. Saya nggak bohongin Rasulullah SAW. Kenapa? Fa'ahlik kama halakal ladzina kadzabu. Seandainya saya berkata dusta sebagaimana orang-orang munafik, saya celaka sebagaimana mereka celaka. Ya, innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahadin. Faqala ta'ala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat berkenaan tentang orang-orang yang berdusta. Ya, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaannya orang-orang siapa? Orang-orang munafik. Allah membuka kedok mereka, Allah menghinakan mereka, diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 95 sampai 96. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs. Ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, bisa dibaca terjemahannya ayat 95 sampai 96. At-Taubah 95 sampai 96. Ya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim. Allah kabarkan kepada Rasulullah itu. Mereka ini orang-orang munafik akan datang kepadamu, akan bersumpah kepadamu
tentang apa? Dusta-dusta mereka. Saya begini, saya begitu, saya nggak ikut perang. Silakan dibaca. Quran Surat At-Taubah ayat 95 dan 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ke-96, mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka, tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Wah. Bagaimana orang-orang yang berdusta ini dihinakan benar-benar sehina-hinanya oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dan seandainya, ini makanya Ka'ab bin Malik begitu apa? Begitu senang, begitu mengapresiasi benar-benar apa kalimat jujurnya kepada Rasulullah. Seandainya dia berdusta, dia termasuk golongan yang seperti ini. Golongan yang dihinakan sama Allah. Dikatakan sama Allah rijsun, jiwa kotor, najis. Ya. Dan kemudian dikabarkan wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahanam. Ya. Dan kemudian yang paling mengerikan yang di surat At-Taubah ayat 96, innallaha fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah enggak akan ridho sama mereka, Pak. Ya, ini orang-orang munafik. Mereka bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla enggak malu. Mereka dusta atas nama Allah di hadapan Rasulullah. Ini orang-orang enggak punya iman. Makanya orang munafik itu kan enggak beriman kan? Ya. Orang-orang munafik itu mukanya saja mereka beriman. Ya, menampakkan keislaman, zohirnya saja mereka ikut sholat, ikut. Tapi di hati mereka apa? Kedustaan. Di hati mereka tidak ridho dengan Islam. Mereka tidak mengakui Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, mereka enggak percaya, enggak beriman. Ya, maka hukuman mereka adalah hukuman yang terberat. Nyusahin kan orang munafik itu. Ya, dampak atau bahayanya orang-orang munafik bagi masyarakat orang-orang Islam, masyarakat kaum muslimin, itu dampaknya lebih besar daripada orang-orang kafir. Orang-orang munafik ini kan musuh dalam selimut, serigala berbulu domba. Ya, serigala berbulu domba dia. Daya rusaknya itu luar biasa, terutama dalam kondisi-kondisi genting. Ya kan, ketika perang Uhud, orang-orang munafik sampai balik lagi. Sepertiga daripada pasukan kaum muslimin berkurang. Itu kan merusak. Ya, makanya hukuman mereka paling dahsyat di neraka nanti. Apa hukuman mereka, Pak? Fiddarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti akan ada di dalam atau di keraknya neraka. Keraknya neraka. Itu paling dahsyat dah. Yang paling ringan yang pernah disebutkan sama Rasulullah SAW apa? Seorang itu berada di permukaan yang neraka jahanam, kemudian memakai apa? Terompah. Ya, memakai apa? Memakai sendal yang terbuat dari api neraka, bara api neraka jahanam. Ketika dipakai di kakinya, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Antum bisa bayangkan kalau dikerakin neraka gimana siksanya. Ya, nggak bisa kita bayangkan kengeriannya seperti apa. Ya, dan itu hukuman yang setimpal buat kemunafikan. Ya, kemunafikan. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Ya. Di antara yang bisa kita dapatkan adalah jawazu ikhbarir rajul an tafritihi wa taqsirihi fi taatillah wa rasulihi wa an sababi dzalik. Ya, wa ma'ala ilaihi amruhu lil mau'izah wal i'tibar wa la yu'addu dzalika minal mujahara bil ma'asi. Di antara pelajaran penting dari kisahnya Ka'ab bin Malik, diperbolehkan
seorang muslim itu menerangkan atau menceritakan kekurangan-kekurangan dia dalam penghambaan dia. Ya, di antara kemaksiatan dia ceritakan. Ya. Dan kemudian menceritakan sebab-sebab kenapa dia melakukan demikian, sebagaimana Ka'ab bin Malik. Tetapi dengan niat apa? Lil mau'izah wal i'tibar. Ya, dengan niat apa? Memberikan mau'izah, memberikan peringatan, dan supaya orang lain itu mengambil pelajaran dari kisah hidup dia. Ya kan? Ini yang dilakukan Ka'ab bin Malik maksiat enggak, Pak? Ketika dia bangkit dari perang, itu perbuatan maksiat itu. Salah satu perbuatan maksiat yang besar di dalam syariat kita. Ya, tetapi Ka'ab bin Malik kemudian menceritakan sedetail-detailnya nih. Ya, bahkan sebab-sebab yang ada di pikiran dia diceritakan. Tapi bukan untuk berbangga dengan kemaksiatan tersebut, tapi supaya orang lain mengambil ibroh. Dan kita mengambil ibroh banyak kan dari kisah ini. Banyak sekali ibrohnya. Ya, maka kalau kondisi seperti ini diperbolehkan. Ya, sebagian dari orang-orang mungkin yang tadinya benci sama Islam. Ada seorang pejabat di Belanda, ya, pernah saya baca bukunya. Beliau tadinya adalah orang ekstrim kanan, ya, di parlemen Belanda yang bencinya bukan main sama Islam. Kemudian pada akhirnya dia ketika pengen membongkar nih, ini Islam sebusuk apa sih sebenarnya? Akhirnya dia buka buku-buku Islam. Ya, karena dia orang terpelajar juga, dia pengen coba. Niat awalnya pengen tahu keburukan Islam seburuk-buruknya seperti apa. Kemudian dia pelajari Islam itu. Niat awalnya dari awal udah buruk, ternyata ketika dia mau pelajari Islam, oh ternyata gak seburuk yang mereka katakan. Dibaca lagi, oh ternyata Islam itu baik, Islam itu indah, masuk Islam dia. Ya, dan kemudian pada akhirnya dia punya channel, ya, kemudian buat buku, kemudian menjelaskan perjalanan dia dari yang ekstrim kanan benci sama Islam akhirnya kepada hidayah Islam. Ini banyak buku-buku seperti ini, atau banyak testimoni, ya, saudara-saudara muslim kita yang tadinya buruk perlakuan terhadap Islam, kemudian dia menceritakan. Ini boleh nggak, Pak? Boleh. Lil mau'izah, supaya menjadi ibroh. Tapi kalau untuk mujaharah bil ma'asi nggak boleh. Kalau niatnya untuk membangga-banggakan kemaksiatannya, maka ini nggak boleh. Apa itu mujaharah? Mujaharah itu artinya mengekspos kemaksiatan-kemaksiatan dia. Ya, Rasulullah SAW pernah bilang, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap dari umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali mujahirin, orang yang melakukan mujaharah. Apa itu mujaharah? Allah sudah tutupi perbuatan dia di malam hari, dia bermaksiat di malam hari, Allah tutupin, gak ada yang tahu kecuali dirinya. Tapi kemudian di pagi hari dia bilang kepada temannya, kepada si fulan, tadi malam saya begini dan begitu. Ya, dia membongkar sendiri kemaksiatan dia, padahal Allah sudah tutupi. Ini mujaharah, nggak boleh. Ya, tapi kalau lil mau'izah, kemudian dia penuh dengan penyesalan, jangan. Aneh dulu pernah kecanduan narkoba, aneh dulu pernah kecanduan minuman keras. Aneh rasakan hidup aneh tuh rusak, pernikahan aneh rusak, ya, anak-anak aneh terlantar. Jangan. Ini boleh seperti ini. Tapi kalau untuk berbangga-bangga, tadi malam aneh nenggak 3 botol. Ya, sama baygon setengah. Ya kan? Ini nggak boleh. Ya, untuk berbangga-bangga dengan maksiat mujaharah tidak boleh. Tapi seperti Ka'ab bin Malik, sebagaimana kisah hadis yang kita baca ini, itu diperbolehkan. Ya, dan mudah-mudahan berpahala karena kita memberikan mau'izah, ya, memberikan ibroh kepada orang lain, ya. Kemudian diantaranya adalah as-satr wal kitman idza tadhammana mafsadah lam yajuz, ya. Yang berikutnya adalah kita menyembunyikan sesuatu, ya, dan kemudian kalau menyembunyikan sesuatu, kalau kita eksposnya itu akan menjadi mafsadah, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana halnya orang-orang munafik.
Ya, mereka kan menyembunyikan kedustaan mereka, mereka tidak ungkapkan, maka pada akhirnya apa? Keburukan buat mereka. Ya, keburukan buat orang-orang munafik itu sendiri. Pada akhirnya dibongkar keburukan-keburukan mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga jawazur rad ala ta'in idza ghalaba ala dhanni rad annahu wahim wa ghalat kama qala Mu'adz lilladzi ta'an fi Ka'ab. Ya, diperbolehkan seseorang itu membantah perkataan seseorang yang menghina, kalau kemudian yang ada prasangka dia di dalam diri dia bahwa yang dihina ini punya kebaikan. Yang terjadi sama Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang di mana Ka'ab bin Malik. Ya, ketika sudah hampir sampai ke Tabuk, Rasulullah SAW baru bertanya kepada sahabat tentang Ka'ab bin Malik. Maka ada orang yang kemudian menghina atau menjelek-jelekan siapa? Ka'ab bin Malik. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik ini sibuk sama hartanya. Pokoknya dijelek-jelekan lah. Kenapa? Sebabnya dia nggak ikut berperang sama kita sekarang ini. Dijelek-jelekan Ka'ab bin Malik. Rasulullah, Ka'ab bin Malik sibuk sama ini sama itu. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal tampil menimpali hinaan tersebut kepada Ka'ab bin Malik. Maka kemudian Mu'adz bilang, bi sama kult, sungguh buruk apa yang kau katakan. Ya, maka kemudian dia bilang kepada Rasulullah SAW, wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi ila khaira. Wahai Rasulullah, kita enggak kenal Ka'ab bin Malik kecuali adalah orang yang baik. Ya, Ka'ab bin Malik orang yang baik Rasulullah. Ini salah satu metode cara kita ketika kita berada di majelis gibah. Ya, ada di majelis kemudian ada sebagian dari teman kita misalnya menjelek-jelekan teman kita yang enggak hadir, menggibahi teman kita yang enggak hadir. Salah satu metodenya, kalau kita nggak bisa berbuat sesuatu di situ, kita pergi, nggak boleh kan? Kita ikut-ikutan, karena ghibah itu salah satu dosa yang diancamnya luar biasa besarnya. Dipermisalkan sebagaimana apa? Memakan bangkai ya saudaranya sendiri, manusia. Maka kemudian salah satu metode yang bisa kita lakukan adalah menetralisir majelis ghibah itu sendiri. Caranya bagaimana? Kita timpali ya kebaikan-kebaikan orang yang sedang gibahi. Misalnya antum lagi bermajlis ya, kemudian ada sahabat antum, teman antum yang dijelek-jelekan. Wah, itu orang tuh pelit banget itu orang. Ya. Enggak mau ngasih ini, pernah saya minta ini enggak mau dikasih. Maka di situ antum bilang, "Enggak kok, saya pernah berurusan sama dia, dia orangnya baik. Dia pernah bersedekah ke sini." Ya, kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang antum tahu dari sahabat kita itu. Supaya apa? Ternetralisir. Ya, enggak kemudian berlanjut kepada keburukan-keburukan yang lain. Nah, ghibah itu dosa. Dan kemudian di antara faidahnya adalah as-sunnah lil qadim minas safar an yabda bi baitillah. Ya, di antara sunnah Rasulullah SAW adalah ketika kita selesai bersafar, kita tidak langsung pulang ke rumah tetapi ke masjid dulu, sholat sunnah dulu. Ya, baru kemudian pulang ke rumah. Anna Rasulullah SAW yaqbalu ala niyata man azhara al-islam minal munafiqin. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW menerima zahir apa yang dikatakan sama orang-orang munafik, Rasulullah terima semuanya. Ya, Rasulullah SAW terima alasan-alasan mereka, zahirnya pun keislaman mereka Rasulullah terima. Adapun permasalahan sarirahnya, ya, batin mereka yang sebenarnya ada di dalam diri mereka, Rasulullah serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Karena kalau diselesaikan dengan yang seharusnya ya. Orang munafik itu kan kafir. Bahkan ya, kerusakan mereka itu memberi kemudaratan yang banyak untuk kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah SAW tidak kemudian membunuhi mereka, ya, mengeksekusi mereka. Ya kan pernah dibilang sama Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah nggak dibunuh saja mereka? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan ya, hatta la yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu.
Ya, maka Rasul bilang apa? Saya nggak mengeksekusi mereka, nggak membunuh mereka, agar supaya apa? Manusia itu nggak mengatakan bahwa Muhammad itu membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Fitnahnya lebih besar lagi kan? Fitnahnya lebih besar lagi. Buat keluar itu lebih besar lagi. Gimana orang-orang kafir yang nanti akan diseru kepada Islam, ya, kemudian mereka mendengar bahwa Muhammad nabinya SAW kemudian membunuhi teman-temannya sendiri. Nggak bisa. Fitnahnya lebih besar. Ya, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang menerima apa alasan-alasan orang munafik, ya, dan kemudian tidak membunuhi mereka. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah as-sidqu, yang namanya kejujuran adalah kunci keselamatan. Ya, kunci keselamatan, kunci kebaikan. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Kemudian adalah istihbab sujudi syukur. Ya, disunahkan ketika menerima kabar-kabar baik, kabar-kabar yang menggembirakan kita, sujud syukur, sebagaimana Ka'ab bin Malik. Kemudian hirsus sahaba alal khair wa hubbuhum dzalika li ba'dihim ba'dha. Dan kita bisa contoh ini apa namanya, kejernihan hatinya para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka enggak hasad. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu bergembira dengan kegembiraan saudara-saudaranya. Mereka nggak ada hasad dalam diri mereka. Hati mereka jernih. Ketika saudaranya berbahagia, mereka ikut berbahagia. Ya, dan sebagaimana kata Ka'ab bin Malik, yang paling berbahagia dengan diterimanya pertaubatan siapa? Rasulullah SAW. Senang beliau, bukan main dengan apa? Taubat Ka'ab bin Malik yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian khairu ayyamil abdi alal itlaq yu'afdhaliha yauma taubatihi ilallah, yaumu taubatihi ilallah. Dan sebaik-baik hari bagi seorang hamba adalah hari di mana dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hari di mana kita bisa bertaubat, beristighfar dalam-dalam atas dosa-dosa kita, itulah hari terbaik kita, Pak. Ya, hari terbaik kita. Makanya dalam sebuah riwayat, ya, Ali bin Abi Thalib ditemui oleh seseorang di hari Idul Fitri, dan kemudian apa, ditemui oleh seseorang, ya, kemudian ditemukan di atas apa meja Ali bin Abi Thalib itu bukan makanan istimewa, tetapi cuma hanya roti kering dan air saja. Ya, maka kemudian ditanya sama, wahai Ali, bukankah ini harinya bersenang-senang? Maka kata Ali bin Abi Thalib bahwa hari bersenang-senang adalah ketika hari dosa-dosa kita diampuni sama Allah Azza wa Jalla, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kegembiraan yang hakiki. Ya, kita bisa menghapus dosa-dosa kita dengan pertaubatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Perkara besarnya perkara kemaksiatan. Ya, besarnya perkara kemaksiatan. Wa qad nabbaha Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini bagus sekali ini Pak, ya, kata Hasan Al-Basri tentang perkara ini. Hasan Al-Basri pernah mengingatkan kita tentang kisahnya Ka'ab bin Malik ini. Ala dzalika bima akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Ya subhanallah, kata Al-Hasan Al-Basri. Ma akala haula'i athalathah malan haraman. Ini 3 orang, ya, Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya, enggak makan harta haram. Wala safaku daman haraman. Mereka bertiga ini enggak menumpahkan darah. Wala afsadu fil ard. Mereka juga enggak berbuat kerusakan di atas muka bumi. Asabahum ma sami'tum. Akan tetapi mereka dihukum dengan hukuman yang luar biasa besarnya seperti itu, beratnya seperti itu. Wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ya, dan kemudian sampai mereka merasa sempit dengan bumi yang padahal bumi itu luas. Fa kaifa biman yuwaqi'u al-fawahish wal kabair. Ya. Maka kemudian mengingatkan Al-Hasan Al-Basri, mengingatkan kita, bagaimana nanti kondisinya orang-orang yang benar-benar melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ya kan? Perbuatan dosa-dosa besar. Ini Ka'ab bin Malik sama 2 sahabatnya cuman gak ikut perang bersama Rasulullah. Ya, mereka gak melakukan sesuatu yang haram, gak makan yang haram, gak menumpahkan darah, gak ngerecokin orang di Madinah. Sudah, mereka diam saja di Madinah. Tapi dihukum seberat ini. Ini makanya maksiat itu pasti berasar, Pak. Jangan meremehkan kemaksiatan.
Sekecil apapun itu pasti berasar. Ya, pasti berasar. Itu tanamkan di dalam diri kita ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dengan kemaksiatan. Baik, ini ya teman-teman sekalian yang bisa Ana sampaikan pada siang kali ini. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ada Ustadz dari Umahat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, suami saya saat ini kerja masih serabutan. Alhamdulillah beberapa waktu lalu mendapatkan rizki dan sempat berniat untuk umroh. Baiknya uang tersebut digunakan untuk ibadah umroh sendiri, disisakan, atau disimpan untuk kebutuhan keluarga dahulu. Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Baik, ini dikembalikan ya. Artinya kondisi ekonomi keluarga kan antum yang lebih tahu, ya. Kondisi ekonomi keluarga antum yang lebih tahu. Kalau memang hartanya, artinya mata pencaharian suami anti sudah settle misalnya, ya sudah sudah mulai bangkit, ya, dan kemudian diproyeksikan akan akan paling tidak sudah bisa menopang lah. Ya, menopang kebutuhan sehari-hari untuk jangka waktu berikutnya, ya tidak masalah untuk umroh. Tapi kalau misalnya harta tersebut ya pas-pasan, artinya kalau nanti umroh pulang nggak makan lagi, ya ini harus dipertimbangkan lagi, ya kan? Tapi kalau memang sudah settle, artinya sudah dapat pekerjaan yang sudah ada income ininya, ini ikhtiar ya. Artinya saya nggak melarang untuk umroh, tapi kondisi ekonomi kan lebih tahu keluarganya. Artinya kalau memang sudah diprediksikan ini insya Allah akan aman, kita umroh juga akan aman, gitu ya. Maka nggak masalah. Tapi kalau belum aman gitu, nanti kalau kita pergi umroh misalnya kemudian dikorbankan nanti anak-anak, makanan sehari-hari dan seterusnya, maka ini harus dipertimbangkan lagi. Allah alam. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Ustadz mau bertanya, bagaimana jika melihat keadaan dari keluarga anak kita yang laki-laki sedang dalam kesulitan ekonomi? Apa baiknya saya memberikan sebagian harta yang saya miliki atau saya meminjamkan kepada anak kita? Saya janda, suami sudah meninggal. Jazakallahu khairan. Oh iya. Ya lagi-lagi nih dikembalikan kepada kondisi anak antum juga, kondisi antum dan anak antum. Kalau misalnya antum berkeluasan harta, ya anti berkeluasan harta, dan kemudian kalau memberikan kepada anak tidak masalah, artinya dihibahkan ke anak gitu ya. Kemudian nggak menuntut nanti dikembalikan, ya nggak masalah. Itu salah satu infak yang didahulukan, kan diprioritaskan. Lidzil qurba, kan, kerabat terdekat kita, dan salah satu yang paling dekat adalah anak, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak kita kesulitan, kita bantu, ya itu masya Allah. Ya, tapi kalau antum mau meminjamkan juga nggak masalah. Misal dipinjamkan dulu nih nak buat modal. Nanti kalau sudah sudah jalan usahanya, antum bisa balikan. Ya pinjaman yang halus lah. Ya, nggak kemudian seminggu lagi mana? Udah udah bisa balikin belum ya? Seperti itu. Ya, kalau antum mau supaya dia, mungkin ya sebagian orang orang tua ada yang memutuskan untuk meminjamkan saja supaya anaknya itu ada tanggungan. Ya, artinya lebih semangat lagi nih, saya dapat pinjaman nih, saya harus balikan. Artinya saya harus benar-benar puter otak untuk supaya bisa mengembalikan ibu saya, harta ibu saya. Ya, karena sebagian orang sebagian orang punya mentalnya itu mental nggak tahu malu ya. Ya, artinya dikasih habis. Saya ada pengalaman seperti itu. Mertua saya masya Allah salah satu orang yang baik banget sama orang lain, suka bantu teman-temannya, dibantu sama dia. Satu ketika temannya ada yang wafat, punya anaknya kesusahan, ya anak dari temannya tersebut kesusahan, dikasih modal, ya modal pinjaman halus tadi yang saya bilang nih, nggak apa-apa pakai dulu. Bahkan sebelumnya pernah dikasih uang puluhan juta supaya buat jadi modal, tapi nggak pernah balik. Minta lagi, tapi ini yang kemarin mana? Kagak ada wujudnya. Dibeliin gerobak kebab, kagak, nggak jualan lagi, dia beli doang. Habis itu ditinggal, habis itu minta lagi. Ya sudah, kalau seperti ini ya nggak usah diurusin.
Ya, tapi kalau orang tua, ya kita nggak masalah tadi ya. Kalau mau minjemin juga itu bentuk bantuan ya. Meminjamkan itu kan bentuk bantuan juga, infak juga. Kita membantu orang dengan cara meminjamkan harta kita. Ya kalau kita berniat untuk meringankan beban ini dapat pahala Pak, itu termasuk sedekah. Ya. Allah alam seperti itu. Ustaz, dari kisah tadi kami Malik itu kan ada khususnya yang ikut perang itu ada dua kubu ya, satu yang berbohong dan satu yang jujur ya. Yeah. Tapi Nabi itu menghukum yang jujur gitu ya. Kira-kira hikmahnya apa yang bisa diambil? Iya. Yang berbohong dibiarkan saja, terus yang jujur dihukum. Iya. Gimana? Ya itu bisa lihat Pak kesudahannya. Orang yang jujur ini orang beriman. Ya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka berdosa. Benar tidak Pak? Mereka berdosa dengan tidak ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka antum nanti Rasulullah SAW pernah bersabda, ya apa namanya? Idza aradallahu bi abdin khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Allah segerakan hukuman dia di mana? Di dunia. Ya, di dunia kita bisa bersabar, Pak. Antum kena musibah sebesar apapun, kita punya potensi untuk bersabar. Kita punya kapasitas, kita diberikan itu. Tapi nanti di akhirat bisa nggak bersabar? Hah? Fama asbarahum 'alan nar. Gak ada orang yang bisa bersabar sama siksa neraka, gak ada. Ya kan? Makanya permintaan para penghuni neraka kepada Malik, penjaga apa? Penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, katakan kepada Rabbmu, sampaikan kepada Rabbmu, matikan saja kita. Kita udah nggak kuat. Minta dimatikan. Karena nggak ada orang yang bisa bersabar dengan api neraka. Hukuman di akhirat berkali-kali lipat. Makanya kenapa orang beriman Ka'ab bin Malik sama dua sahabatnya dihukum demikian? Supaya suci mereka dari dosa-dosa mereka di dunia. Nanti ketika mereka mati nggak ada dosa. Apa kemudian apa? Kemaksiatan mereka itu tidak melihat. Adapun orang-orang munafik, sebagaimana tadi di dalam surat At-Taubah tadi 95 sampai 96, dihukum mereka di neraka, jahanam, fidarkil asfal, di kerak neraka, dibiarkan mereka. Di dunia biarin, diterima sama Rasulullah zahirnya. Ya, tapi itu apa namanya membuat mereka semakin busuk lagi hatinya. Nggak tersentuh dengan keimanan, padahal mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengerikan. Diberi istidraj, ya istidraj, semakin dalam neraka mereka. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya kita tahu suatu perbuatan itu perbuatan maksiat, tapi kita lakukan gitu kan? Itu gimana? Apakah itu termasuk orang munafik kan? Munafik itu ya ada nifak akbar, ada nifak asghar ya. Tetapi kalau ketika dia beramal sebuah kemaksiatan, kemudian dia tahu itu salah, ya, kemudian dia melakukan tetap kemaksiatan tersebut, ya jatuh kepada kefasikan. Ya, nggak dikatakan orang munafik, kecuali orang munafik itu kan kalau nifak akbar itu dia zohirnya Islam, ya, kemudian tapi di dalam hatinya apa? Kekufuran yang ada. Dia nggak percaya adanya dosa, dia nggak percaya adanya neraka. Tapi kalau orang beriman, ya, kemudian dia bermaksiat, dia tahu itu kemaksiatan, ya, selama dia tidak menghalalkan, masih ada kesempatan untuk dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan apa namanya? Makanya kata Allah Azza wa Jalla, ya, selama orang tidak mati dalam keadaan syirik, ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qarabil ardi khataya, tsumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, ataituka bi qurabiha al-maghfirah." Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau menghadap kepadaku dalam keadaan membawa satu bumi penuh dengan kemaksiatan, tetapi engkau datang kepadaku sementara engkau tidak berbuat syirik, maka aku akan datangkan kepadamu sebesar bumi pengampunan. Ya, jadi seorang muslim tentunya nggak bisa kemudian kita jadikan ini sebagai hujah
nggak apa-apa nanti ya apa namanya yang penting saya nggak berbuat syirik. Nggak, kita jangan tertipu dengan hal tersebut. Ya seorang muslim itu harus punya sifat an-nadam, ya penyesalan dalam bertaubat. Ya penyesalan ketika melakukan berbuat dosa, dia menyesal, dia bertobat semaksimal mungkin. Kalaupun nanti terjerumus lagi, bertobat lagi, terjerumus lagi, bertobat lagi, itu tugasnya. Ya, jangan kemudian sampai apa mengatakan, nah sudah saya capek bertobat. Nah, ini sudah tanda yang buruk seperti ini. Ya, kalau melakukan kemaksiatan lagi ya bertobat lagi. Ya, seperti itu Allah. Baik ya, teman-teman sekalian, ini yang bisa Ana sampaikan pada siang kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.